Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Di kesempatan kali ini kawan saya akan membuat video tentang mengapa powerbank membutuhkan ampere baterai yang besar. Jadi saya berharap setelah video ini saya buat dan bisa kalian tonton dan tentunya bermanfaat lah ya. Jadi ada gambaran dan bayangan bagaimana cara membuat powerbank agar powerbank itu bisa kita gunakan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi untuk pengetesan yang pertama, saya akan mengetes dari modul powerbank. Ini adalah dengan tipe IP5328 kalau tidak salah. Jadi modul powerbank ini akan saya supply dengan power supply, seolah-olah dia menggantikan baterai. Kemudian saya colokkan ke handphone. Kita lihat berapa arus yang akan ditariknya dari power supply itu. Kita ibaratkan begitu saja. Kalau kita menggunakan baterai agak susah untuk menghitung arusnya. Kita lihat di tegangan 4,1 volt ya, arus yang ditariknya itu 3 ampere. Untuk arus ini untuk arus pengisian cepat ya. Untuk pada handphone Samsung yang kapasitas baterai ini kalau tidak salah 2000 mAh 1 sel, karena dia ada 3 sel itu sekitar 6000. Saat switch pertama itu dia 3 ampere, setelah LCD-nya padam dia menarik arus sekitar 2,6 ampere. Nah, jadi sudah terbayang ya, bayangan berapa sih sebenarnya modul powerbank menarik arus kita ketika dia mencharger sebuah handphone. Ya, kita perhatikan di sini. Oke, di kapasitas baterai 1%. 3 ampere, 2 ampere 600, 3 ampere begitu. Ketika LCD-nya menyala, dia 3 ampere. Dan ketika LCD-nya off, itu dia sekitaran di 2 ampere 500, 2 ampere setengah. Nah, untuk menggunakan handphone seperti ini. Nah, ini udah bisa terbayang ya kalau kita untuk membuat powerbank, kenapa powerbank kita cepat drop. Dia mengisi handphone kita tidak sampai penuh. Kuat dugaan saya memang baterai yang bermasalah, karena powerbank itu powernya adalah pada baterai. Jadi ketika baterai itu tidak mempunyai daya tampung yang besar, maka dia tidak akan bisa mengecas handphone kita sesuai dengan harapan kita. Itu dugaan saya ya. Kalau kita melihat dari arus yang ditarik dari modul powerbank itu bisa sebesar 3 ampere, dari 2 ampere setengah sampai 3 ampere. Dan hal ini pernah kita bahas di video sebelumnya, mengapa powerbank cepat drop. Nah, selanjutnya saya akan mencobakan dengan tipe handphone yang lain dengan output 5 volt. Ini spek handphonenya 2 volt, 5 volt saja, tidak support quick charging dia. Kita lihat arus yang ditariknya ketika dia mencharger handphone ini dari modul powerbank ini. Di tegangan saat handphone ini mati, ini berbeda dia. Ketika LCD handphone ini hidup, dia hanya menarik arus sebesar 1,4 ampere. Bisa kita perhatikan dari power supply ini dan LCD HP. Ketika handphone ini padam LCD-nya, dia akan menarik arus sebesar 2,5 ampere. Bisa kita perhatikan ya. 2,5 ampere maksimal. Ini beda dengan tipe handphone yang tadi. Handphone yang tadi di saat LCD-nya menyala dia 3 ampere. Nah, bayangkan saja di dalam per menitnya, per hours-nya ya, milliampere hours itu berada di 2,5 ampere saja. Dengan kapasitas baterai kita yang sekian misalnya, dia powerbank kita bertahan sampai lama. Itu kan ada hitungannya, bisa dihitung pakai rumus. Jika dalam 1 jam saja powerbank kita bisa menarik 2,5 ampere ya, kita anggap total begitulah. Jadi modul powerbank kita itu bisa bertahan sampai berapa jam untuk mengisi penuh handphone kita. Jika kapasitas baterai kita sekian misalnya, itu ada rumus hitungannya. Itulah makanya sampai ada satuan milliampere hours per jam.
Kemudian untuk ampere dan arus itu berbeda ya, walaupun keduanya itu saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan itu. Arus listrik adalah aliran muatan listrik ya, sedangkan ampere itu adalah alat untuk mengukur arus listrik tersebut. Jadi keduanya itu berbeda tapi saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan kedua itu. Silakanlah kalian cari informasi tersebut di Google, banyaklah referensi ilmu mengenai arus dan ampere. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian kepada case modul powerbank ini karena ada komentar teman kita kata modul powerbank ini boros. Saya juga jadi penasaran jadinya, benarkah ini modul powerbank boros ya kan? Harga 80.000 sudah dengan modul dan case-nya. Ya, takut kena prank juga kita kan oleh penjual. Nah, sekarang akan kita lakukan tes pada kali ini kawan. Kita lihat untuk arus dengan mengacas handphone yang sama. Kita lihat arus yang ditariknya pertama di 1,4 ampere. Setelah handphone ini betul-betul padam LCD-nya, idle dia di 0,5 ampere. 2,5 ampere ini sama ya, handphone yang tidak support quick charge. Nah, ini adalah modul powerbank menggunakan IP5328, sedangkan modul powerbank yang case DIY case itu kalau tidak salah SW6101. Kalau kita lihat arusnya sama yang ditariknya, 2,5 ampere juga. Jadi untuk kesimpulannya ya mungkin sama ya, jadi kalian sajalah. Tapi menurut saya ini sama saja. Kalian lihat power supply saya tidak terlimit di 2,5 ampere atau di mana gitu ya. Coba saya shortkan, dia menunjukkan 7,3 ampere. Jadi begini kawanku, sebelum saya akhiri video ini, jadi untuk membuat sebuah powerbank yang bisa dipakai, tentu powerbank ini membutuhkan baterai yang kapasitasnya besar. Jadi untuk menentukan baterai yang punya kapasitas yang besar, baterai yang baik lah, bukan kapasitasnya besar. Ini kalian bisa tonton channel-channel yang tentang membahas tentang elektronik. Banyak project ringan teman saya itu banyak juga tentang membahas baterai di sana, tentang solar panel, PLTS harian. Itu banyak teman-teman kita yang membahas tentang baterai, bagaimana cara mengukur baterai. Jangan satu referensi pada channel saya saja. Channel-channel luar negeri bisa kalian tonton. Tapi ketika itu kalian praktekkan dan tidak sesuai dengan ekspektasi itu, silakan dikoreksi lagi. Silakan kita di mana letak kekurangannya lagi. Jadi saya dan teman-teman YouTuber elektronik lain berharapkan kalian juga praktek di rumah bagaimana cara mensortir baterai yang baik yang bisa digunakan. Kalau saya untuk powerbank itu saya limit di 3 volt untuk pengurasannya. Jangan di 2,7. Kalau 2,7 karena powerbank cut off-nya di 3 volt ke bawah. Kalau untuk peruntukan BMS boleh sampai di 2,7. Itu berdasarkan eksperimen saya lah ya, eksperimen abal-abal. Jadi untuk membuat powerbank yang bisa kita gunakan itu memang baterai faktor sangat berpengaruh sekali, karena powerbank itu meletakkan powernya pada baterai. Jadi baterai itu ibarat tandon air yang besar lah, pokoknya bak air. Jika semakin besar bak airnya itu semakin bagus, tetapi kalau bocor bak airnya juga tidak bagus, kan demikian. Pelajari cara mengukur internal resistansi baterai selain mengukur kapasitas, itu sangat juga mendukung, karena IR yang besar itu baterai tidak bisa mengeluarkan arus yang besar, dan juga untuk pengisiannya juga cukup lama, baterai itu panas dan dia akan cepat drop tentunya jika internal resistansi baterai itu adalah hambatan dalam suhu baterai. Dia ada mempunyai nilai hambatan untuk baterai. Jadi ketika nilai hambatannya tinggi maka arus tidak bisa keluar, volt cepat drop. Demikian ya. Walaupun untuk penghitungan internal resistansi baterai itu belum bisa saya itukan ya, karena memang banyak, ada 2 metode pengukuran. Memang harus kita beli alat ukur, dan alat ukur itu
mahal untuk air baterai. Oke, selamat mencoba di rumah. Salam sehat untuk kalian. Salam kreativitas tanpa batas. Saya Yuris Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.